Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 5. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama mendasarkan ibadah kita dengan khotom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita diambil dari Mazmur 91 ayat pertama sampai yang kedua dan ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit, anak yatim piatu, mereka yang menderita dan sangat berkekurangan. Untuk mencapai keinginan kami, bisa berbuat sesuka hati kami, sehingga orang lain dirugikan. Ketika kami berkuasa, kami kadang-kadang berkolusi, korupsi, nepotisme, dan membanggakan diri sendiri. Juga kami dalam keadaan tertentu, kami bisa mencari pertolongan dengan kekuatan magis, mistik, dan ilmu-ilmu hitam lainnya. Atas semuanya itu, kami mengaku dengan rendah hati di hadapan Tuhan, seraya memohon agar Tuhan mengampuni dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah. Berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan puji-pujian. Sekarang ini muliakan Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai yang ke-9 dengan judul perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Kang Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan dari Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Olehnya kami senantiasa menaruh pengharapan, kebenaran firman-Mu meneguhkan iman dan pengharapan kami di tengah-tengah perjuangan iman kami, agar kami tetap hidup di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menerima sekaligus juga melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu. Amin. Dasar pemberitaan firman Tuhan kita diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Percakapan dengan Nikodemus, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat ke-21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat ke-15. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita bersama-sama memasuki minggu sengsara yang kelima, dan kebenaran firman Tuhan telah dibacakan oleh liturgus dan juga dari dasar pemberitaan firman Tuhan Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Izinkan saya mengawali pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan minggu ini dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dibacakan dalam Bilangan
pasal 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9 tentang ular tembaga. Perjalanan bangsa Israel hampir sampai tujuan. Tetapi pada saat itu terkendala karena penolakan orang Edom untuk bisa melewati negeri mereka dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Kenyataan jalan berputar menimbulkan kemudian kekecewaan yang tidak mampu untuk kemudian dihadapi dan diterima sewajar mungkin, tidak mampu ditahan oleh bangsa Israel. Kekecewaan ini menyebabkan mereka menyalahkan Tuhan dan juga menyalahkan Musa. Dalam ayat yang kelima, dalam Bilangan pasal yang ke-21 di sana disebutkan, kekecewaan yang tidak bisa ditahan tersebut akhirnya mengungkit bagaimana mereka menerima makanan dan minuman yang terbatas yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Menyebabkan kemudian mereka yang tadinya kecewa dan menyalahkan Allah serta Musa mendapatkan hukuman dari Allah atas bangsa yang tidak bisa bersyukur ini, maka ancaman kematian kemudian ada di depan mata mereka. Yang terpagut ular-ular tedung kemudian mati, tetapi menimbulkan kemudian penyesalan atas apa yang mereka sampaikan dari kekecewaan mereka. Bangsa ini kemudian diberi kesempatan untuk insaf dalam ayat yang ke-7, yang kemudian bagi yang melihat ular replika yang diberikan oleh Musa, mereka bisa kemudian hidup kembali. Pembelajaran dari ular tembaga ini mau mengatakan kepada kita, keluh kesah yang berlebihan, kekecewaan yang berlebihan dengan segala kenyataan yang terjadi adalah awal pemberontakan kepada Allah dan juga awal dari sebuah penghukuman. Mari kita juga melihat bersama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Percakapan dengan Nikodemus juga menyiratkan kenyataan yang sama dari percakapan ini. Ketika Yesus kemudian menjelaskan kepada Nikodemus bahwa terang itu sudah datang yang ada di dalam dirinya sendiri dan telah dinyatakan oleh Yohanes dalam pasal yang pertama. Tetapi ketika terang itu sudah datang, tetapi manusia dikatakan di dalam firman Tuhan lebih suka pada kegelapan. Mengapa mereka lebih suka pada kegelapan? Dikatakan dalam ayat yang ke-19 dan yang ke-20, karena ketika mereka tidak datang kepada sang terang, perbuatan-perbuatan yang jahat tidak akan terlihat. Dan mereka masih bisa menyembunyikan semua kesalahan dan pelanggaran. Yang berarti ketika kemudian sang terang datang kepada sang terang, semuanya akan disikapi, semuanya tidak bisa kemudian disembunyi. Peristiwa ular tembaga adalah gambaran yang sangat jelas dari apa yang dilakukan oleh Yesus untuk semua orang percaya. Kepada anak manusia, sang terang, anak tunggal Allah, jika kita memandang kepada Dia yang disalibkan, berusaha hidup benar dan juga mengontrol semua kekecewaan, keluh kesah atas kehidupan dengan baik, maka kita yang percaya dikatakan menjadi selamat dan tidak kemudian menerima penghukuman. Justru sebaliknya, jika kita tidak percaya kepada sang terang, tidak memandang kepadanya, sama seperti bangsa Israel juga mengalami kematian. Setidaknya adalah kematian hukuman dari Allah atas yang berdosa dan sekaligus kematian rohani kepada dia yang tidak percaya kepada Kristus. Mari kita bersama-sama memaknai firman Tuhan di Minggu Sengsara yang kelima pada hari ini. Baik dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 dan Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-21. Kesusahan, kesedihan, penderitaan, kesakitan yang lama kita hadapi, janganlah menjadi kita mudah lemah. Jangan juga menjadi kita mudah putus asa, menjadi pribadi yang mudah kemudian gampang menyalahkan keadaan dan tidak sabar. Mudah meragukan Allah dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tiliklah dan lawatlah kesabaran Yesus Kristus yang menanggung dosa dan pelanggaran kita,
yang tujuannya adalah dikatakan dalam ayat 16 dan 17 mau menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus yang sabar menanggung salib untuk kita yang berdosa, menjadikan kita juga sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus, maka kita akan beroleh selamat yang kekal, dijauhkan dari kematian rohani, mampu senantiasa bijak dan berhikmat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kecewa, kecil hati, tidak puas, keinginan dan harapan yang tidak terpenuhi dalam hidup, mampu senantiasa kita maknai bahwa Allah tetap senantiasa mengizinkan semuanya terjadi agar kita lebih belajar dalam hidup ini. Walaupun harus diakui oleh kita, dalam hidup ada banyak hal yang bisa mengecewakan dari segala keadaan yang kita hadapi. Mari kita memaknai tentang ini, jauhkan diri kita dari pribadi yang bersungut-sungut, berkeluh kesah, tetapi jadikanlah kita pribadi yang terus memandang salib, sabar dan senantiasa teguhnya Yesus memikul salib, menjadi senantiasa pula kesabaran dan keteguhan bagi kita menanggung segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan memampukan kita semua dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa mengucap syukur untuk firman Tuhan, sekaligus pula untuk menaikkan permohonan dan doa kita kepada Tuhan, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kami menaikkan terima kasih ya Bapa di sorga, karena kasih dan kebajikan Allah tetap menuntun dan memberkati kami sepanjang hidup ini. Di tengah masa pandemi, kami tetap dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Dan di masa pandemi ini pula ya Tuhan, kami tetap senantiasa melihat kepada arah iman pengharapan kami salib Kristus. Kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak mudah putus asa, tetapi kami percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Pun demikian ketika hari ini di Minggu Sengsara kelima, kami dapat memperoleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Darinya kami dapat senantiasa hidup menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna atas kami semua, sehingga dalam kelemahan dan keterbatasan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Kami senantiasa bersyukur atas pula kesempatan kami untuk menaikkan permohonan dan syafaat kami. Secara khusus kami senantiasa ingin membawa dalam doa kami setiap keberadaan dari jemaat Tuhan, keluarga tiap keluarga. Mari Engkau memberkati suami istri agar saling kasih setia dan tetap teguh dalam menjaga kekudusan dalam rumah tangga. Sehingga mereka tetap dibentuk menjadi ayah ibu terbaik dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang boleh dilahirkan dalam rumah tangga. Diberkati dalam usaha dan pekerjaan, sehingga beroleh senantiasa berkat yang cukup bahkan kelimpahan. Diberkati pula dalam senantiasa pergumulan persoalan, agar tetap diberi hikmat, kesabaran, ketenangan dalam mencari senantiasa jalan keluar, seraya mengandalkan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari gumul dan juang rumah tangga yang tidak mampu terselesaikan jika Allah ada di dalamnya. Kami juga mengingat akan setiap rangkaian harapan dan impian yang ingin dicapai. Biarlah semuanya dapat senantiasa berhasil dan langkah-langkah tetap senantiasa beruntung dalam jalan kehidupan, karena Allah terlibat dalam setiap perencanaan hidup. Tiap kemurahan Allah menjadikan senantiasa hidup rumah tangga tetap dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Ayah ibu jadi teladan, anak-anak tetap dengar-dengaran dalam setiap didikan dan pengajaran. Yang sakit disembuhkan, yang berduka dihibur, yang saat ini berkonflik diperdamaikan, yang berbahagia karena beroleh pertambahan usia, pernikahan atau kelahiran, kenaikan jabatan, keberhasilan usaha pekerjaan, keberhasilan dalam pendidikan. Allah pula yang senantiasa menjadi satu-satunya yang dipuji dan disembah atas setiap berkat-berkat yang diterima.
Pun demikian bagi jemaat kami, keluarga Kristen yang sampai hari ini merindukan kelahiran anak, kedatangan seorang anak dalam rumah tangga. Allah mendengar tiap harapan doa dan melihat akan setiap usaha, sehingga di waktu tepat Tuhan segala sesuatunya akan terjawab. Terima kasih Allah, kami juga menyerahkan akan setiap pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis pada umumnya, Resort GKE Tamiang Layang, Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang secara khususnya. Kiranya Allah memberkati dengan setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, penginjil, vikaris, penetua, diakon, pengurus kategorial, setiap panitia-panitia yang dibentuk dalam rangka untuk memenuhi tiap tugas panggilan pelayanan, setiap orang dengan karunia masing-masing yang telah memberikan waktu, tenaga, juga mempergunakan karunia dengan baik menunjang setiap pelayanan pemberitaan Injil. Allah memakai kami secara sempurna, sehingga dalam tangan pengasihan Tuhan kami dapat melayani dengan kesungguhan hati, berkenan di hadapan manusia, terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam doa ini kami juga menyerahkan pelaksanaan Sinode Umum yang ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis di Kuala Kurun pada bulan April, bulan akan datang di Kabupaten Gunung Mas. Biarlah Allah memberkati rangkaian persiapan yang boleh dipersiapkan oleh panitia, memberkati pula setiap utusan-utusan resort yang akan hadir dan mengikuti Sinode Umum ini, dan juga memberkati pula setiap kami yang ambil bagian pula mendukung dan mengikuti dari resort masing-masing. Biarlah Allah yang Maha Pengasih memberkati dan memampukan kami untuk memberikan sumbangsi yang baik untuk kemajuan GKE 5 tahun akan datang, sehingga nama Tuhan tetap senantiasa dipermuliakan. Kiranya Tuhan pula berkenan mencurahkan berkat atas bangsa dan negara kami, atas pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, secara khusus yang ada di Kabupaten Barito Timur, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh unsur pemerintahan dalam tugas dan pelayanan masyarakat yang dilakukan. Kemurahan kebajikan Allah mendatangkan keadilan, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Setiap perbedaan dapat hidup berdampingan sedemikian rupa, sehingga darinya kami beroleh senantiasa tempat yang nyaman bagi kami menikmati setiap tugas dan aktivitas kami. Dari senantiasa hikmat bijaksana Allah, para pemimpin kami dapat senantiasa mengembankan tugas dengan baik, dan kami pun bagian dari masyarakat dapat senantiasa mendukung segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dengan membangun sinergi yang baik. Kami mempercayai di tempat kami berada dan dimanapun kami boleh senantiasa diutus, Allah tetap hadir mendatangkan damai sejahtera dan berkat. Terima kasih Tuhan, kami dapat menaikkan permohonan doa kami. Dengarkanlah tiap doa-doa kami agar senantiasa boleh beroleh jawaban tepat pada waktunya dan indah pada waktu Tuhan. Dengan keyakinan iman pengharapan kami serahkan hidup kami dan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar dan mengingatkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan selalu peduli dengan hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Kami yakin bahwa semuanya itu berasal daripadamu. Karena itu kami mau serahkan dengan penuh ucapan syukur. Bersamanya kami juga mau serahkan hidup dan kerja kami untuk kepujian dan hormat bagi namamu. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu dan memasuki serta menghayati Minggu Sengsara yang kelima. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.